Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Gimana jawabnya? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mantap. Izin buat ambil charger, Tat. Baterainya habis. Mas Al kenapa? Gak apa-apa. Nah, kita cek. Tapi kan layarnya mau mati. Kapan mulai, Ustaz? Sampai bawah. Oke, baik. Anak-anakku, karena waktu kita sangat terbatas, langsung saja ya. Kita akan mulai. Ustadz mau share screen. Semuanya dihidupin kamera. Hah? Semuanya Iya. hidupin kamera. Betul. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya, Dek. Sudah. Sekarang kita masuk pembelajaran yang ada PPKN-nya. Pembelajaran PPKN itu 4 atau? Pembelajaran PPKN itu pembelajaran 4. Halaman Halaman berapa? Ya. Halaman 29. Ya. 29 ya benar. Nah, di situ ada teks tentang Pangeran Diponegoro. Hah? Pangeran Diponegoro. Oke. Sudah ketemu semua halaman 29? Sudah? Oke. Nah, sekarang coba teks itu kalian baca ya, tentang Pangeran Diponegoro itu kalian baca. Halaman 29 sampai 30. Ustadz kasih waktu berapa menit? 4 menit ya. 4 menit silakan dibaca. Teks tentang Pangeran Diponegoro dan dilanjutkan halaman 30. Silakan dibaca semuanya, membaca. Belajar membaca. Baca. Ustadz, itu yang dibaca yang Pangeran Diponegoro atau sampai halaman 30, Ustadz? Kalian baca sampai halaman berapa?
Sampai nomor 20. Sampai halaman berapa toh? 20 deh kayaknya. Udah selesai. Ya. Sampai halaman 30. Itu aku ya, tapi nggak tahu. Ya. Ternyata. Ada spidolin enggak? Hah? Wah, baru selesai kok. Oh, pakai HP toh, Nis? Untuk urusan. Ini Ustadznya kemana sih? Sepiar. Ustadz lain. Enggak ya nampak di kamera ya. Hari ini masih di kelas 6 toh. Ya kan itu apa sih kelas 5 ngapain tuh? Nggak tahu tuh sampai kapan harinya. Semoga ya di kelas 6 dingin lah langsung. Lebih dingin daripada kelas-kelas lain. Tapi bingung aku. Mana meja enak live. Tapi kemarin aku ke Gores, be. Kok bisa? Di sini, Len. Tapi enak di kelas 5 sih. Ntar ceweknya sendiri, cowoknya sendiri, ya enggak? Itu Ustaz. Iya tuh, Ustaz. Terus sampai halaman 30 ya, Ustaz, bacanya. Sudah selesai, Nak? Yang di rumah? Sampai halaman 30 ya, Ustaz. Ya, sampai 30 aja. Catat. Udah. Aja, banyak itu, Ustaz. Kayak laptop tuh. Gampang ini materinya ya. Sudah kita lakukan sehari-hari. Ya, cuman kita di dalam materi pembelajaran keempat muatan PPKN ini kita diminta untuk meneladani ya Mas Zidan, meneladani sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu merupakan pahlawan apa, Dek? Menurut pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Kapan lahirnya? Desa Tegalrejo itu di mana, Tata? 11 November 1785. 11 November 1785. Di mana? Di Yogyakarta. Siapa ayah Pangeran Diponegoro? Sultan Hamengkubuwono III. Ini Raja Mataram, Raja Jogja ya. Itu kerajaan itu, Sultan itu. Masa kecilnya, siapa nama Pangeran Diponegoro? Bernama Bandera Aden Mas Antarwijaya. Raden Mas Ontowiryo. Ya. Meskipun Diponegoro ini putra dari seorang raja, tapi dia lebih memilih tinggal di desa. Tegalrejo itu sekitar Magelang ya? Sekitar Magelang ya Tegalrejo itu. Ya. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa. Perang Jawa. Tahun 1825 sampai 1830. Nah, di sini belum tertulis, tapi Ustaz mau bercerita sedikit mengapa sampai terjadi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Ada yang tahu alasannya? Tidak tahu. Dijajah Belanda. Belum tahu alasannya? Oke, belum pernah ya, belum tahu ya. Baik, Belanda nggak tahu dijajah Belanda. Dulu itu Injak.
penjajah Belanda itu pengen membuat jalur rel kereta api. Tetapi jalur ler ngantean. Jalur rel kereta api itu melewati makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Jadi jalurnya itu setelah digambar, dirancang itu ternyata melewati makam dari leluhur. Leluhur itu ya berarti ya keluarga dari kayak gimana ya, anak gitu enggak sih? Jadi kita punya nenek-nenek dari nenek-neneknya kita. Ya, nenek, kakek, buyut, dan seterusnya. Nah, akhirnya gimana? Belanda tetap nekat, deh. Belanda tetap nekat, ya. Belanda tetap nekat. Bentar ya, ini ada yang Ustaz, belum. share screen-nya hilang. Kok hilang? Menghilang, Ustaz. Share. Enggak apa-apa. Ini Ustaz memasukkan anak ke Zoom dulu, kasihan. Dari tadi belum bisa masuk dari tadi. Ya. Oke, sudah. Nah, Belanda tetap nekat pengen membangun jalur rel kereta yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya, bersama rakyat tentunya itu melakukan perlawanan. Nah, berserta pasukannya melakukan perlawanan. Nah, perlawanan Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, deh. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Ketika tentara Belanda itu sedang lengah, misalkan malam hari, tentara Belanda lagi pada tidur, nyenyak, ngantuk gitu, tiba-tiba diserang. Habis itu selesai langsung lari lagi ke dalam hutan. Nah, dengan sembunyi-sembunyi seperti itu dinamakan perang gerilya. Nah, perang yang bukan secara sembunyi-sembunyi dinamakan perang apa, Dek? Gerilya. Perang gerilya. Nah, dilakukan sembunyi ya tadi mencari kelengahan lawan. Kalau lawannya sedang lengah, sedang istirahat, diserang. Nah, gitu ya. Itu langsung cari lagi hutan untuk bersembunyi. Iya. Nah, selama 5 tahun berperang, Belanda itu kewalahan, deh, menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Kewalahan. Akhirnya Belanda untuk berdamai dengan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu ditipu ternyata. Ketika mau mengadakan perjanjian damai, Pangeran Diponegoro datang untuk melakukan perjanjian damai. Ternyata ketika datang itu Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, dijebak ternyata, betul ya, dijebak. Pangeran Diponegoro ya. dibuang ke Makassar. Dibuang. Terus dibunuh kan, Ustaz. Dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, dipindahkan ke sana supaya apa? Supaya tidak melakukan perlawanan di Jawa. Nah, sampai kemudian Pangeran Diponegoro akhirnya meninggal di sana, di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi, Pangeran Diponegoro itu meskipun berjuangnya di Jawa, perangnya perang Jawa, ya di daerah Magelang dan Jogja, tetapi meninggalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz pernah ke makamnya, pernah ziarah ke makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Ustadz pernah ke Makassar. Gimana itu? Makamnya bagus, jadi di Makassar loh. Dihias-hias gitu ya. Ya akhirnya ya kalah setelah Pangeran Diponegoro dibuang, ya sudah. Karena kan pemimpin perangnya Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu mendapat julukan, Dek. Mendapat julukan. Ayam jantan dari timur. Adalah ayam jantan dari pahlawan dari Gua Selarong. Pahlawan dari Gua Selarong. Ustaz, Gua Selarong. Ya, Gua atau Gua? Gua itu tahu. Bulat. Antara Magelang dan Jogja di daerah sana. Nah.
Iya, selama 5 tahun itu Belanda hampir kalah. Akhirnya tadi licik ya, licik dijebak Pangeran Diponegoro, diundang supaya damai, ternyata malah ditangkap. Kemudian dipindah ke Makassar. Nah, itu. Sekarang penjajahannya tidak lagi dengan perang, tetapi dengan apa? Tembak-tembak. Penjajahan secara ekonomi. Dikasih hutang. Nanti supaya itu secara tidak langsung penjajahan gitu. Meskipun ya itu perlu juga ya untuk membantu pembangunan. Tapi kalau dilakukan terus-menerus ya lama-lama kan nanti akan tidak bagus. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan yang di kelas maupun di rumah? Tidak ada? Apa? Oh, ya, kalau hutang terus-menerus nanti kan nggak bisa apa mengembalikan, otomatis nanti akan diambil ininya. Utang Indonesia itu sekarang sudah 6.000 triliun. Banyak ya, tapi tenang, insya Allah bisa mengembalikan. 6.000 triliun. Banyak ya, itu kalau di uang mungkin satu sak Solo uangnya itu. Oke, kita langsung saja ke latihan soal kalau gitu, biar cepat ya, karena waktu kita terbatas. Hari ini kita usahakan PPKN, minimal PPKN selesai sampai subtema 2 nanti. Ya, minimal PPKN selesai. Makanya agak cepat saja. Oke, langsung saja ke latihan soal halaman 30. Latihan soal halaman 30. Oke. Yang di rumah boleh raise hand. Ya. Ya, yang di rumah boleh raise hand. Nanti kita gantian yang di kelas dan yang di rumah. Oke, sekarang yang di kelas dulu yang nomor 1. Yuk, siapa? Mas Zidan yuk nomor 1. Dibaca. Salah satu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh tokoh pada gambar di samping yang sesuai dengan nilai sila. Tokohnya yang baik-baik ini yang mana ini? Yang baik itu yang mana ini? Apa sikap yang baik yang mana, Mas Zidan? Tinggi hati. Percaya diri. Apa Mas Zidan? Bukan masih percaya diri. Kita cek satu persatu ya. Kita cek satu persatu. Yang A, rendah diri. Rendah diri itu artinya apa? Pemalu. Artinya apa? Tidak sombong. Rendah diri itu tidak percaya diri. Minder, merasa lemah, itu rendah diri. Apakah Diponegoro memiliki sifat seperti itu? Tidak. Ya. Percaya diri. Pakai permainan. Ya, percaya diri. Meskipun tidak persenjataan yang modern seperti Belanda, tetapi berani melawan penjajah. Itu namanya percaya diri. Ya, Mas Zidan ya. Ya, percaya diri. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, percaya diri. Sekarang yang C. Kalau tinggi hati itu artinya apa? Sombong sekali. Sombong. Ustadz stop share screen sebentar ya. Ini ada yang mau masuk Zoom juga, kasihan ini. Dari tadi Mbak Neura. Kalau mau masuk harus stop share toh, Tat. Cuman kok mereka nggak langsung masuk gitu aja ya. Harusnya bisa kan langsung mereka masuk ke Zoom-nya kan bisa harus. Nggak bisa. Breakout-nya. Oh, kalau breakout ya nggak tahu, Tat. Ya, belum bisa masuk di breakout tadi. Oke, congkak. Congkak itu apa congkak? Tidak tahu kok kayak pernama permainan tak congkak. Congklak. Janganlah congkak dan juga sombong. Ada lagunya kayak Jadi congkak itu ini apa? Jangan sombong tinggi. Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Rendah hati, rendah hati. Janganlah congkak dan juga sombong. Tinggi diri.
Hampir sama dengan congkak itu angkuh. Angkuh itu pokoknya sombong banget ya. Congkak itu sombong banget. Oh, Lebih sombong tinggi dari banget. sombong. Berarti permainan congkak sombong banget, Lebih Tat. tinggi dari sombong. Oh iya, lebih tinggi dari tinggi hati. Tinggi hati kuadrat berarti. Lebih tinggi, lebih Oke. tinggi. Nomor 2, ya Mbak Alia silakan. Mbak Alia silakan. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Tat. Berlangsung selama 5 tahun ya, antara tahun 1825 sampai 1830. Jawabannya A. A ya. Nomor 3. Wah. Iswah kan Nggak, yang di kelas yang di kelas dulu lah. Ya, nomor 3 Apa yang silakan. mau? Iswah, Tat. Yang di Kelas kelas Tat. Tat. Rumahnya 2 kali dan di sekolah sekali. Jauh sekali. A. Buat belajar Ya, tadi. taat melaksanakan perintah agama berarti sila 1 ya. Pertama A. Pokoknya kalau terkait dengan agama, tentang keyakinan itu sila pertama atau sila 1. Oke. Nomor 4 Mbak Niswah dulu. Karena Niswah sudah present dari tadi. Silakan Mbak Niswah. Sikap Pangeran Diponegoro dalam mengutamakan kemerdekaan ditunjukkan dengan perilaku anti penjajah. Ya, anti penjajah. Ya. Dalam mengutamakan kemerdekaan berarti anti penjajah. Anti penjajah itu apa, Ya. Tat? Penjajah. Dimaksudkan Anti penjajah. dimaksud apa? Tat? 5 Mbak Gendis dulu. Nanti Fadil nomor 6. Nah, iya tuh. Silakan Gendis. Ya tuh, betul. Di lingkungan sekolah. Iya, tolong menolong antar siswa. Tolong menolong. Lah. Apa ada? Enggak yang di sini loh, yang di pilihan itu loh. Di pilihan ini loh. Nomor 6, Mas Fadil silakan. Ayo, Mengambil keputusan sebaiknya dilakukan dengan cara bermusyawarah. Ya, musyawarah. Silakan yang belum dijawab bisa ditulis. Musyawarah. Nomor 7 yang belum. Ayo. Hah? Sudah toh? Yes, Enzo ya, nomor 7 Enzo. Nomor 6 musyawarah, nomor 7 ya dibaca Mas Enzo. Nah, berjuang itu bisa belajar, bisa apa? Kamu memiliki sikap apa dalam belajar, dalam berjuang? Semangat, boleh. Apalagi? Banyak ini jawabannya ini. Semangat. Pantang menyerah juga boleh. Ya. Semangat, pantang menyerah. Ditulis ya. Semangat, pantang menyerah. Nah. Semangat dan pantang menyerah. Mas Zidan sudah ditulis. Semangat dan pantang menyerah. Pantang menyerah tahu? Pantang menyerah itu artinya apa? Ya, tidak mudah menyerah. Ditulis saja tidak mudah putus asa juga boleh. Pantang menyerah atau tidak mudah putus asa. Bon ya. Nomor 7 sudah ya. Bentar, Tat, aku ambil pulpen soalnya pulpennya tintanya habis. Nomor 8 yang di rumah silakan. Bisa raise hand nomor 8. Yang belum yuk, yang belum. Mbak Fiza ya coba, Mbak Fiza nomor 8. Dalam berjuang sebaiknya kritik dan saran sebaiknya disamping dengan kalimat yang sampaikan dengan kalimat yang bagaimana? Kalau kamu memberikan saran, memberikan kritik, disampaikan dengan kalimat yang sopan. Sopan. Dek, kalau menjawab Mbak Fiza sudah betul.
kalau menjawab itu sebaiknya tidak menggunakan kata baik. Karena baik itu luas sekali maknanya. Tapi harus lebih rinci. Baiknya itu di bidang apa? Nah, kalau dengan bicara berarti sopan. Ya. Kalau baik ya semua baik. Tapi harus jelas. Ya. Sopan. Betul sekali Mbak Fiza. Terima kasih. Nomor 9 yang di rumah yuk. Yang di rumah, kelas, di sekolah lah. Yang di kelas ya. Sampai lupa Ustaz. Sendiri. Bagaimana? Ini maksudnya bagaimana ya? Bagaimana itu jadi bagaimana? Nomor 9 siapa ini? Bagaimana tadi? Fahri, siap Fahri? Nah, Gandis? Coba ya. Ustaz Gandis. Iya. Jeff? Jeff? Ayo Jeff, kamu Jeff. Kalau nggak Gandis, Javier Tat yang nggak sering. Bagaimana semangat juang yang dimiliki Pangeran Diponegoro? Ini harus gampang ini bisa di. Pokoknya kalau semangat juang yang dimiliki pahlawan atau Pangeran Diponegoro itu berarti gimana? Apa? Memiliki semangat tadi pantang menyerah, ya kan? Memiliki semangat pantang menyerah, ya. Semangat pantang menyerah. Memiliki semangat pantang menyerah. Udah gitu aja sudah benar ya. Sudah Ustaz betulkan itu kalau jawabnya seperti itu. Iya, memiliki semangat pantang menyerah. Tenang aja, tak tunggu. Sudah ya ini ya, nomor 9 ya. Nomor 10. Yang di rumah. Ada yang raise hand yang di rumah? Ustaz, no 9 cuma 1 atau 2, Tat? 1 aja nggak apa-apa. Nomor 10. Aiza, Tat. Aisyah. Mbak Aisyah silakan. Mbak Aisyah. Di unmute dulu. Oke, nomor 10. Bukan 3 sikap pengalaman Diponegoro yang 1. Tadi yang barusan termasuk. Yang barusan nomor 9 itu termasuk. Pantang Menyerah. Ya, pantang menyerah. 2. Anti apa tadi? Anti penjajahan. Pantang menyerah, anti penjajahan. Iya, betul sekali. Taat beragama. Karena Pangeran Diponegoro seorang ulama juga ya. Taat beragama. Iya. Wong ini putra mahkotanya Raja Mataram Islam kok. Islam, Tat. Iya, ini ulama ini Pangeran Diponegoro seorang ulama, ya. Seorang yang alim. Sudah Ustaz. Seorang putra mahkota dari Sultan Hamengkubuwono III. Kalau sekarang Hamengkubuwono ke berapa, Dek? Raja Jogja sekarang? Sultan Hamengkubuwono ke 10. Yang sekarang itu ke 10. Nah, emang ada? Karena itu kan terus. Kalau ganti nanti berarti Hamengkubuwono ke 11. Ganti lagi 12. Iya. Ya, Tat. Sudah selesai yang nomor 10? Udah. Iya, itu keraton. Oh iya, jadi abdi dalam berarti ya. Oke, baik. Kalau sudah, ini kita selesai berarti ya. Kita langsung ke subtema 2 deh, halaman 41. Wah, kita selesaikan PPKN pokoknya ini hari ini. Hari ini kita selesaikan PPKN. IPA-nya besok dengan ususi, tenang aja.
Ada waktu. Ini SBD ya, Ustaz? Iya. Baca juga. Yang ada di uang 1.000. Oh iya, betul sekali. Iya, Ustaz. 1.000 Oke, apa baik. nih? Kalau di subtema 1 tadi, kita masih Uang di 1.000 apa? makna sila keempat. Di subtema 2 pembelajaran 1, kita sudah masuk materi tentang lambang dan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila bunyinya bagaimana, Dek? Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang atau simbolnya apa, Dek? Padi dan kapas. Melambangkan apa, Dek? Melambangkan apa itu? Ini loh, ada di sini. Nah. Ini ya, Dek ya. Nih. Sudah Ustaz blok ini. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia. Padi itu untuk apa, padi? Ya, padi itu yang baru kamu makan jadi beras, jadi nasi itu dari padi. Kapas untuk apa, kapas? Iya, kapas itu untuk kebutuhan sandang atau pakai. Ya, artinya padi dan kapas. Iya, ini kan dari kapas. Kain yang kamu pakai itu kan sebagian besar dari kapas kan bahannya. Iya, makanya padi dan kapas itu berarti melambangkan kebutuhan dasar manusia. Ya, karena padi untuk makanan pokok, kapas untuk pakai. Ya. Oke. Sekarang kita lihat deh ini deh. Makna sila kelima Pancasila. 1. Adil terhadap sesama. Adil yang namanya adil itu apakah harus sama jumlahnya? Ya, tapi yang penting adil itu Tat. Kenes toh. Nah, apakah gendis dan kenes itu ketika membelikan pakaian itu ukurannya sama plek? Tentu tidak. Tidak. Entar kalau misalnya si Kines adil tentunya kan ukurannya sama-sama kegedean Tat, kedodoran. Berarti, Dek, yang namanya keadilan itu belum tentu harus sama persis, sama ukurannya. Tapi apa adil itu? Adil itu sama. Sesuai dengan porsinya. Nah, gitu ya. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adil. Porsi apa, Tat? Porsi makan atau porsi? Ya, porsi itu macam-macam. Bisa porsi makan, porsi uang saku, porsi ukuran pakaian, ya kan? Nah, bermacam-macam. Dikasih uang saku, Yang namanya adil itu tidak harus sama rata dan sama rasa, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi atau porsinya. Yang B, mau membantu sesama, menghormati hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum, bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Tidak bermental inlander. Wah, ini yang kemarin disampaikan Pak Jokowi. Kita itu jangan bermental inlander. Apa itu inlander? Enggak tahu. Dikit nangis. Inlander itu merasa rendah. Kalau ketemu orang bule itu seolah-olah kita gumun. Oh, itu namanya inlander. Padahal sama-sama, kita sama-sama manusia. Ketemu sama-sama makan nasi, ntar sama-sama kalau udah di akhirat ya mati ya. Nah, itu namanya bermental inlander, merasa dirinya rendah, nggak boleh, ya nggak boleh. Nggak baik untuk sesama. Ya, kita harus memiliki sikap apa? Menganggap bangsa kita itu ya sama dengan bangsa lain sederajat. Sama, makan nasi juga sama. Itu ya. Oke. Sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, Tat. Kecuali kalau nah, sekarang penyetuk. Ustadz, ini kok seperti gambar yang di uang 1.000 ya? Seperti gambar 1.000 di uang kertas 1.000 yang dulu ya? Kalau yang terbaru gambarnya bukan ini. Nah, ini namanya siapa deh ini? Kapitan Patimura. Ustadz itu kalau dibaca sih gimana, Tat? Nama kecilnya Kapitan Patimura itu punya nama kecil. Siapa? Ketika kecil itu namanya bukan Patimura, tetapi Thomas Matulasi. Thomas Matulasi. Nah, kirain kereta Thomas. Ya.
Kapitan Patimura ini berasal dari Maluku. Pernah ke Maluku? Belum kesampaian dan belum pernah. Belum pernah. Belum jalan Ustaz. Kapan-kapan mainlah ke Maluku ya. Ngapain, Tat? Main jauh-jauh. Ya di sana kamu akan Tiduran di kasur. Corona jalan ke Benteng jauh ke Durstedt sana. Corona, Tat. Corona. di Saparua, Maluku Tengah. Corona ada di mana-mana, Tat. Ini sebagai apa? Dulunya untuk tempat pasukan Belanda, ya. Tapi berhasil direbut oleh Patimura waktu itu. Ini juga sama deh Patimura ini. Patimura ini sama juga nasibnya dengan Pangeran Diponegoro tadi. Setelah melawan penjajah Belanda kewalahan, akhirnya diminta untuk damai, diundang. Ketika datang ditangkap. Tapi kalau Pangeran Diponegoro itu diasingkan atau dibuang ke Makassar, kalau Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura ini langsung dieksekusi mati. Digantung di Benteng Durstedt ini. Meninggalnya kan digantung, dieksekusi mati oleh penjajah Belanda. Nah, sakit. Meninggalnya karena sakit kalau Pangeran Diponegoro. Bukan, tapi kalau Kapitan Patimura ini memang meninggal karena itu tadi ya, dieksekusi mati. Oke. Kalau nggak salah digantung itu. Kasihan ya. Gara-gara apa? Ini gara-gara ini deh. Mau ngambil ini. Iya. Bangsa Barat datang ke Indonesia menjajah itu awalnya gara-gara ini. Mengapa? Karena di sana itu udaranya dingin. Butuh penghangat untuk tubuh. Mereka butuh jahe, butuh pala, butuh kunyit. Untuk apa? Untuk membuat ramuan-ramuan supaya badannya hangat dan sehat. Nah, karena di sana mahal, mereka ingin mendapatkan secara langsung di daerah tempat yang apa? Penghasilnya itu akhirnya mereka berlayar, menemukan dari kejauhan, ini kok ada pulau yang masih hijau royo-royo, masih bagus, datang ke sini. Iya, lah kan mereka akhirnya ingin menguasai kan? Pengen menguasai, yang namanya orang mau menguasai tanah orang lain kan pasti dilawan. Mahal. Udah jam segini, Ustaz. Ya. Awalnya jam 9. Ya, tapi lama-kelamaan akhirnya pengen dikuasai sekalian. Itu nih. Itu serakah ya. Ya. Ustaz, ini udah jam segini loh, Tat. Iya, Ustaz, udah masuk Ustaz. Ayo cepet soalnya, Ustaz. Ya. Betul. Udah, jam 9 ya. Udah mau. Jam 9. Gimana dong, Ustaz? Ini dulu yang minimal yang ganda dulu ya. Yang pilihan ganda dulu. Yuk, nomor 1 yuk. Bareng-bareng aja, Tat. Jawabannya aja. Daripada baca terus. Teman-temannya sedang mengerjakan tugas sekolah. Mereka menyelesaikan tugas tersebut dengan kerja kelompok. Edo sebagai ketua kelompok ketika membagi tugas kelompok sebaiknya dengan adil. Oke. Ini Kapitan Patimura. Kira-kira yang mana ini? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Langsung diisi ya, Mas Idan. Nomor 3. Ada 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan di atas yang merupakan contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima. Ya, ini ya, mengakui kedaulatan. Ini, ini harusnya 1 ini A ini ya. Ya, C lah, C. Ini keliru ngetiknya kemarin ini. Harusnya, sorry. Harusnya ini bukan 3 tetapi C. Ya, ini ya. Ya tetap milihnya C nggak apa-apa, tapi yang dimaksud di sini ya C. 4. Sikap bekerja keras sangat penting dimiliki setiap orang dalam upaya meraih cita-cita. Membiasakan kerja keras mencerminkan pengamalan terhadap Pancasila sila ke-4. Ini harusnya silanya ke-5 ya, ini harusnya ya. Ya, Ustaz, Karena kita yang bahas sila ke-5. yang Ini ya, sorry ini. Baik, dijawab sendiri. Ini harusnya sila ke-5. Jawab sendiri ya.
Di sini ya, sila 5. Nah, ya, atau tambahi pilihan di ABC itu pilihan E 5 gitu. Atau langsung ditulis ke 5 gitu ya. Oke. Baik, 4 berarti sila kelima ya, Dek ya. Sikap kerja keras. Oke. Nomor 5. Coba kita lihat. Menurut tabel di atas, contoh sikap yang sesuai sila kelima Pancasila adalah 2 dan 5 ya, betul. Adil, suka kerja keras. Adil dan suka bekerja. Sudah jelas yang di rumah? Sudah. Yang di kelas? Lapar. 15 menit. Aku ingin ngulet. Habis itu SBDP ya. Baik, terima kasih. Belum diakhiri kok. Belum. Ini tidak meninggalkan tempat duduk. Ya, duduk dulu yang rapi. Yuk, kita akhiri dulu. Baik anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran muatan PPKN hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu.